Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendengar dan ikut menikmati dari dalam. Memang cukup satu saja orang gila dalam satu forum. Ana wong Madura siji wis pecah tambah wong Banyumas. Banyumas ya aneh ana banyu emas terus adus klotakan ana apa piye Banyumas. Oke, teman-teman sekalian, kita harus lengkap ya. Kita harus semua unsur harus ada. Jadi jam 12 ke atas ini kalau bisa kita agak lebih sublim, agak lebih mengendap, agak lebih berpikir jernih. Iya, Mas Tanto diantar sini, tok sini tok. Sisan. Ya, jadi kita agak sedikit lebih serius. Oke, tak apa-apa, tetap dengan metode seperti tadi, tapi kita tetap harus mengendap sampai ke dasar-dasar pemikiran yang benar. Jadi seperti laut boleh bergolak ombaknya, tetapi lebih ke dalam lagi dia punya ombak yang lebih yang jangkauannya lebih luas, nanti ada yang lebih tenang dan sublim di paling bawah. Jadi kita harus lengkap seluruhnya karena Anda ini diciptakan Tuhan beda dengan malaikat, beda dengan jin, beda dengan banujan, beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Tuhan mengambil keputusan untuk bikin hibrida baru yang namanya Adam, itu dengan persyaratan semua unsur jagat raya dan isinya harus ada di dalam tubuh Adam. Kalau
kimia ya semua unsur kimia ada, kalau fisika semua sifat fisika ada. Jadi Adam itu kelengkapan, maka disebut ahsanit kuim, masterpiece. Jadi kui linuwe, menungso ki linuwe. Kemudian ketika Adam beranak turun pasti ada distorsi. Jadi kalau Adam misalnya A, B, C, D, E, F, G, H umpamanya, maka anaknya mungkin A, B, C, D, E, F, G. Nanti makin turun ada yang tinggal A, B, C, ada tinggal D, E, F, ada tinggal A, B, G, ada tinggal macam-macam, ada yang tinggal G tok. Upamane loh. Iki raine persis Kobil iki. Sing mateni Habil kae. Upama aku gawe drama sing tak casting mesti iki sing bagian mateni. Dadi Kobil iki ra gelem rabi karo dulur kembare kan ceritane ngono kuwi. Jadi terus diingatkan oleh Habil terus mesu akhirnya orang nyejot dipateni. Jadi anak Nabi Adam itu punya anak kembar semua, yang tidak kembar cuma 2 orang. Kemudian ya kuwi mau tak eling-eling raine iki jen ya saya kira anak-anak Adam iki ya sing ngene iki, ana sing kaya Mustafa ya ta. Kuwi turunane ya ngono kabeh. Ana sing kaya Sabrang di Sabrang. Brang ya. Sabrang di sini dong. Karena ini Sabrang sama Pak Bambang Sutrisno, beliau dulu di Lemhanas, beliau dari TNI dulu. Kemudian Mas Edot, Dr. Edot dan Mas Sabrang, kemudian Mas Tanto. Ini sesi terakhir kita. Untuk satu diskusi yang bunyinya berbeda karena mereka wilayahnya berbeda, tetapi saya kira akar masalahnya sama. Termasuk Bapak Kiai Muzammil, Pak Kiai Marzuki, Pak Kiai Mustafa W. Hasim tetap kita tunggu juga ya untuk puisi ini. Puisi apa lagi? Mus, urung ya puisi ini? Durung ya? Anek kue ketemu wong edan kaya ngene puisi ini apa ngono kuwi? Apa? Judulnya? Judulnya? Zaman Batu. Ya bener tau. Toh cocok toh. Tanjan Batu. Kowe ngerasani apa ngomongke kowe dhewe kuwi? Engko gak kowe ngerasa nek kowe iki lagi ngerasani orang di zaman Batu padahal dek dhewe ya toh. Oke. Jadi gini. Sabrang pernah mengatakan kepada saya bahwa saya tidak menemukan langkah pemerintah atau bangsa Indonesia di bidang apapun yang tidak menuju kehancuran. Iki, wah untuk memahami iki ya dawa tenan iki. Tapi saya kira Sabrang bisa menjelaskan. Pak Bambang Sutrisno mengatakan kepada saya bahwa iki ora iso diteruske iki. Ki rong sasi meneh iki ora iso diteruske iki. Iki ora ana pemilu 2014 iki. Iki dudu negara iki setelet meneh iki wis. Ah, nanti beliau biar ngomong sama dengan ngomongan Sabrang. Mas Edot tiap hari menangani anak-anak kecil, pasien-pasien, bukan soal kesehatannya, tapi dia menemukan bahwa tatanan politik dan ekonomi yang menyangkut kesehatan itu tidak memungkinkan bangsa Indonesia sehat secara standar, ya standar sebuah bangsa gitu. Jadi podo wae jane. Terus Tanto tidak perlu menunggu sekarang untuk tahu bahwa jan wis ora ono iki kabeh. Kanggone Tanto ya ming Indonesia iki ya ming tontonan gitu kan, tontonan. Ada dhewe kan negarane ngisor tutup ngisor di Merapi sana dan hiburannya jadilan ngono kuwi ya bendina gitu.
dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang sesungguhnya saya punya rencana sendiri untuk bicara apa berdasarkan KC kemarin kan judulnya itu Juggernaut ya. Juggernaut itu artinya Tiwikromo. Tiwikromo sebagai salah satu solusi dari keadaan yang sudah tidak bisa diatasi. Tiwikromo dari Arjuna Sosrobau sampai Tiwikromonya Kresna Duta pada waktu itu. Nah, sekarang itu dibutuhkan kekuatan Tiwikromo yang sangat besar untuk sampai kepada perubahan yang benar-benar mendasar. Jadi dari makian-makian sebelumnya sebenarnya sudah ada progresi pemikiran-pemikiran ke situ semua, Pak Bambang. Tetapi kita mulai sapa dhisik iki sabrang sik apa? Saya ingin interupsi sedikit. Saya ingin menyapa teman-teman yang kebetulan nonton acara ini melalui salah satu televisi lokal dari ADTV ya. Kita ingin mengucapkan halo, selamat. Karena saya tiap hari disapa orang yang nonton ADTV. Saya ingin lapor sedikit saja bahwa ini bukan syuting loh Pak ya. Jadi ini bukan acara TV, ini acara Mocopat Syafaat yang sudah berlangsung 15 tahun. Kita bekerja sama dan kita membuka diri untuk teman-teman ADTV untuk ngambil ndak apa-apa jupuun sing endi wae, angger sing bagian misuh kok basa gitu. Kok dut. Akhirnya kabeh do ngerti oh kuwi misuh kan gitu. Jadi ora ilang misuhe malah saya cetha ya. Mergo pisuane diilangi, akhirnya kan ora jelas pisuan apa kuwi. Akhirnya setiap penonton golek pisuan dhewe ati sing misuh malah beribu-ribu kali lipat. Ini masalah ini. Padahal di sini tidak ada orang misuh, yang ada adalah orang yang bermesraan dan saling menggembirakan satu sama lain. Karena misuh dan tidak tergantung kata-katanya kan gitu, tapi tergantung peristiwanya bagaimana gitu loh. Nek kowe karo bapakmu joboke klambi kuwi kuwi miso kuwi jenenge bapakmu kok gitu loh ya. Tapi kan semua ada tempatnya masing-masing. Orang Madura itu setiap nadanya itu kan sebenarnya nada pisuan. Orang Madura kok sudah jelas ditangkap tentara Pak di Solo Pak, zaman Gestapo Pak. Kamu Madura? Lu saya orang Solo saya Pak. Orang Solo. Angel musuh Madura. Gusti Allah gedek-gedeknya. Berdoa, berjanji sama Tuhan, yang berani mengingkari cuma orang Madura. Waktu terbang terjun payung itu dia wedi tau wong Madura tuh berani sama laut, takut sama udara. Kan gitu kan orang Madura cirinya begitu. Enggak ada di sana paling layang-layang, tapi kan gak mungkin ono helikopter di Madura. Lu ono kantrung gede kan gitu. Helikopter. Mulane jare maksudnya anakku sing nomor loro, wetenge loro. Lho apa jare gurune. Lah ndak bisa masuk, Pak, anakku sing nomor loro niki wetenge loro. Bingung gurune. Lho maksudnya lho ya wetenge loro, Pak. Sopo? Anakku kula sing nomor loro. Oh, terus ya wis piye jare gurune. Soale mangane radiator. Mangane ora diatur. Mangane radiator. Nek wong Madura ndak ada diatur, ndak diatur. Gus Dur ndak ono Gus Dur. Gus Dur. Ndak bener kalau orang Madura mengidolakan Gus Dur, ndak ada Gus Dur di sana. Gus Dur. Tadi makanya ndak berani tuh ngomong Gus Dur. Khawatir logat aslinya keluar. Gus Dur. Saya ngajak Gus Dur sama Eros ke Sumenep.
Pak Yai, MC-nya itu salah nyebut terus. Aku perasaanku gak nggawa Erus, gak nggawa wajan. Git mangko era serus saya persilakan saudara Irus, Jarut, Eros, Erus. Giliran Gusdur, Gusdor, bareng Eros, Eros. Yes. Ya apa ngene iki nek dilebokno neraka eman iki. Dile swarga aja seneng kabeh wong sak swarga lah ngono gitu lho. Mulane wong Madura iku nakal-nakal kaya apa iku gak mlebu neraka. Neraka niku mekelen sampai ilang panase. Dadi adem nerakane ya wis. Lah udah naik pesawat disuruh terjun payung saking wedine janji ya Allah kalau sampean selamatkan saya sampai bumi saya belai wedhus. Munggah meneh, wih aduh wedhus loro. Sapi. Ah, diunggahno terus negosiasi nih. Sapi 2, pokoknya bumi di bawah sana. Baru mau bilang sapi 3, dijrongkokno karo kaptennya zet. Wah, ngene. Tapi alhamdulillah ditolong sama malaikat dicopot cetek terus payungnya. Mekar turun dengan selamat mengkerik meneh. Mosok sampean butuh sapi, Pak? Mosok Rahman Rahim butuh sapi sampean. Saya ndak beli sapi ya ndak apa-apalah. Iki gak situ diskusi rek. Aku karepe khusuk musuh wong edan sing ngendi-ngendi ngene iki. Ora sanggup ya tak ya? Bubar wae tak bubar lah wes. Kita akan selingi dengan Kiai Kanjeng setelah kita ke Mas Tanton dan Mas Edot. Mungkin kalau masih ada waktu sedikit tanya jawab. Waduh ono kopi enak tenan iki masyaallah alhamdulillah. Tujuane aku ning ngarep nek jamaah mesti ra entuk iki kopi. Saya kira intinya ada beberapa hal. Pertama, ada konsultan-konsultan dari negara besar yang dianggap terbesar di dunia memberikan masukan-masukan yang memang bersifat infiltratif terhadap perubahan-perubahan kalimat dan pasal-pasal tertentu di Undang-Undang Dasar kita. Dan perubahan yang direkomendasikan itu memang disengaja untuk mencari celah-celah agar supaya perapuhan sistemik Indonesia ini berlangsung. Ngerti nih Bapak-Bapak nggih? Saya tidak akan menyebut negaranya karena Anda semua sudah tahu dan tamu dan warganya sering ke sini kan gitu. Satu, saya kira substansi dari Pak Bambang adalah bahwa Indonesia ini sudah mengalami di mana negara dan yang mengurusinya itu gagal mempertahankan kedaulatannya, gagal mempertahankan martabatnya, gagal mempertahankan harta bendanya. Kalau kedaulatannya berarti tidak tertutup kemungkinan akan protol-protol ini. Papua bisa lepas, perbatasan dengan negara-negara sekitar tidak jelas sehingga anytime juga bisa diambil oleh mereka dan lain sebagainya. Kalau soal martabat memang sudah kita ganti dengan martabak ya, jadi sudah tidak ada masalah. Kalau harta benda kita memang kaum sufi se-Indonesia ini sehingga dicolong piro wae ra masalah. Kita tetap guyang-guyu sambil miso ya. Terus terakhir ini nanti akan diberi ilustrasi-ilustrasi yang sifatnya mungkin eksklusif ya. Mas Tanto dengan pengalaman-pengalaman kerakyatannya yang luar biasa, yang sebenarnya dia ibarat orang main sky, surfing di atas gelombang Indonesia yang tidak karu-karuan, tapi beliau bisa bermain dengan sangat indah untuk kemanusiaan, kerakyatan dan kebangsaan, meskipun tidak terkait dengan
atau bahkan mungkin bertentangan dengan apa yang dimaui oleh negara dan pemerintahnya. Sementara Mas Edot dengan penuh kesedihan tiap hari harus menangani pasien-pasien yang dalam hitungan Mas Edot, beliau ya tiap hari dia mengeluh kepada saya, ini iki nek meng nambani cah siji loro iso tapi iki nek sak Indonesia kaya ngene iki terus le dokter-dokter kon kepiye kan begitu. Mas Edot akan memberi contoh. Terakhir, saya tanya sama Anda, katakanlah kita ini orang Ma'iyah gitu Mas ya. Ma'iyah itu satu cara berpikir, satu penemuan prinsip, tata nilai, cara melihat masalah, pedoman-pedoman hidup dan lain sebagainya gitu ya. Yang tadi Sabrang mengharapkan bahwa struktur kasta dalam tanda petik yang dibalik tadi itu pelan-pelan kalau di Ma'iyah sudah kita balik ya, sudah kita balik sebagaimana yang Sabrang awal kemukakan. Pertanyaan saya sangat sederhana. Kalau yang mengamanati Ma'iyah itu Tuhan, saya tanya sama Anda, Gusti Allah ki nitipke Ma'iyah nggo kowe. Terus sak karepmu le nganggo arep kok keke awakmu dhewe ya monggo, arep kok keke tangga-tanggamu ya monggo, arep kok keke wong sak Indonesia ya monggo. Artinya posisinya adalah awakmu dititipi Ma'iyah karo Gusti Allah. Upamane. Nomor loro, kowe dititipi Indonesia karo Gusti Allah, terus kowe disangoni Ma'iyah. Jadi Ma'iyah iki mung sangumu dalam rangka melaksanakan amanat titipan atas Indonesia. Nah, Anda merasa yang mana ini? Kowe dititipi Ma'iyah, sak karepmu mulai nganggo, apa kowe dititipi Indonesia disangoni Ma'iyah? Yang mana ini? Yang kedua. Jadi kita dititipi Indonesia ini. Oke, Indonesia ada atau tidak? Ini kita sisihkan dulu. Tapi iki Indonesia dititipke awake dhewe. Wah, iki dawa perhitungannya nek ngene carane iki. Ini teman-teman sekalian, kita bikin Ma'iyah. Kalau di sini ini nyun sewu ya, ini beberapa menit ya untuk fakta teknis. Kalau di sini ini sudah 16 tahun, Pak. Setiap bulan, setiap tanggal 17 ya. 16 tahun ya, benar. 14. Ya 15 munggah mudun aku lali persis. Kalau Semarang 1 tahun di bawah Jogja. Gampang Syafaat. Kalau Kenduri Cinta juga kira-kira setengah tahun, lebih muda dari Anda. Kalau kakak sulung Anda yang namanya Padang Bulan itu nanti bulan Oktober bulan depan itu 20 tahun pas. Kalau Bang Wetan itu 6 tahun. Ada nanti obor ilahi, paparandang ate, tali asih, tali kaasih dan lain sebagainya tapi tentatif. Kemudian ada Ma'iyah parsial dan tidak menentu di berbagai daerah yang tidak tidak secara berkala Kiai Kanjeng dan saya datang. Ini misalnya Padang Bulan, atau ini aja yang acara Anda ini. Ini kalau satu kali acara ini kalau cara IO itu berapa biayanya, Mas? Nek nganggo manajemen IO ngono kae lho. Upama departemen dinas kebudayaan depak DIY nggawe acara ngene iki kira-kira biayane piro Mas pisan ini iki Mas? Piro Mas? 90. 20 juta. Tenan? Cukup? Piro? 50. Oh, kowe aja nglarake atine Kiai Kanjeng iki ora ono bayarane. Kiai Kanjeng iki rene iki ikhlas ket biyen ora golek bayaran ning kene kok aja ngomong ngono kuwi to ah. Wah, jan iki lara lopo melarat kowe rada lumayan duwe penggawean iki ora ono ya penggaweane ming ngamen tok e.
Dan di sini tidak ngamen, di sini mereka tuan rumah dan kalau ke semua maknya mereka juga tidak dapat bayaran. Ojo njur ngomong seket Kiai Kanjeng tok. Tak tagih tenan kowe engko. Ah kuwi loro ati kuwi kaya Kanjeng Trikona iki kaya ngono kuwi. Kita ini ngerowot, Mas. Aku iki ngerowot 40 tahun. Aku ora njaluk apa-apa nang Indonesia. Kita keluar negeri, berapapun orangnya tidak pernah mau memakai uang negara. Uang rakyat, APBN, APBD tidak mau karena kita menghormati rakyat Indonesia. Saya tidak memakai hak-hak saya nurunin Soeharto, saya tidak memakai hak saya untuk menjadi pejabat. Saya punya hubungan banyak dengan siapapun saja, sampai tanya sama Mas Bambang. Dengan semua jenderal-jenderal, tapi tidak pernah saya memakai hak saya untuk menggunakan mereka sebagai akses saya, apa akses politik, ekonomi, akses apapun tidak pernah saya pakai. Saya itu ngerowot, ojo kok suarani duit. Rezekimu 3 tahun tak jupuk gitu. Terus tak kayak meneh dadi 6 tahun. Ini kalau sebulan 50 juta berarti 15 tahun berapa, Mas? Ini sini tok loh, Mas. Belum Jombang 20 tahun, Surabaya, Semarang. Nah, ini kita disponsori oleh Departemen Gabungan Departemen Sosial sama Departemen Agama Rusia. Nah, kita dikirim duit langsung dari Rusia. Gitu. Maka kita bisa melaksanakan ini, listrike kue rambayar mergo disupport oleh Rusia. Itu. Nek ora percaya kowe takono dhewe nang kedutaan besar Rusia ning Jakarta. Tekan kono ditonyo. Lho nek aku dititipi Indonesia. Lah iki kewajibane sapa? Di sini ini pendidikan politik atau bukan? Bukan. Di sini ini Anda merasa ada pendidikan politik atau bukan di Maknya? Siapa yang seharusnya melakukan pendidikan politik? Sanun bisa. Ini lho Pak, lagi mulane aku iki saiki ana lakon Sumantri Sukasrana kuwi. Saiki iki kabeh ana aktivis sing kepengin dadi Sumantri. Merubah keadaan dari dalam pemerintahan itu toh. Ana jenenge Sumantri Indrayana, Sumantri Sujatmiko, Sumantri sapa meneh? Sumantri Iskandar, Sumantri wis kabeh ki aktivis dadi Sumantri kabeh. Terus teman-teman seniman Jogja tidak setuju kalau kita jadi Sumantri, kita harus jadi Sukosrono. Jadi orang yang aktivis yang tetap menjadi rakyat biasa dan merubah negara melalui posisi kerakyatannya. Aning saiki wis ora ana Sukosrono, kabeh Sukosrono iki wis pengen dadi Sumantri. Kan ngono toh? Cita-citanya setiap Sukosrono adalah menjadi Sumantri. Sukosrono apa Sukrosono, Sukrosono. Oh, jare Pak Damar Sukosarono. Sing bener sing ndi kuwi. Ya pokoke sekolah ya gitu. Nah. Jadi teman-teman kalau Indonesia dititipin ke kita, ya kita ini sia-sia. Wong lebih acara 9 jam. Anda tahu nggak yang namanya rating itu? Jadi sekarang misalnya calon presiden berdasarkan polling di televisi. Kan gitu kan? Lah sing melu polling di televisi itu berapa persen dari penduduk Indonesia? Katakanlah 1%. Terus nanti yang 90% percaya kepada yang 1%. Kalau Anda ngelihat kata Sabrang ini ya, rating di televisi itu, wow ini acara api, iki aktrisnya ratingnya dhuwur sak piturute ngono kae, itu ditentukan ya Brang ya. Mana Sabrang? Ditentukan oleh 1000 orang. Jadi kowe iki payu pora iki sing nentokke wong 1000. Wong 1000 kuwi dibagai remote ya, remote-mu nggo ndelok TV kae. Nah, remote-mu itu tersambung secara online dengan kantornya si lembaga rating ini. Jadi kowe nonton apa ora nonton apa,
terekam di situ, akhirnya di random ketemu, oh ini yang rating tertinggi, ini yang rating kurang tinggi dan seterusnya. Nah, 1000 orang ini yang menentukan ini baik, ini buruk, ini tayangan laku, ini tidak laku. Kata Sabrang loh ini ya. Di Amerika 1000 orang ini diganti setiap minggu mas. Jadi saya minggu depan cari 1000 orang lagi. Nanti setahun gitu kan sudah beras 1000 kali 52, lumayan toh. Cukup banyak lah apa namanya variasi-variasi dari selera. Di Indonesia enggak, 14 tahun 1000 orang itu saja yang menentukan ini laku atau itu tidak laku. Maksud saya teman-teman sekalian, ini bukan demokrasi, ini manipulasi gitu loh. Lah saiki iki mau cepat syafaat ratingnya piro? Ratingnya 0. Padahal TV sangat takut bikin acara 1 jam aja harus ada entertainmentnya, harus ada ini. Lagi ini apa iki? Nganti jam 3 esuk iki ora nganggo apa-apa iki do meneng kabeh ngene iki lak rating dhuwur banget to asline iki. Aget mau kok ora kok pindah-pindah remote-mu. Mentelengan kene. Paling kok pindah saka Madura Banyumas, Madura Banyumas. Kan ngono. Lah terus apa gunanya untuk Indonesia? Indonesia tidak menghormati Anda sama sekali. Media massa tidak menghormati Anda, pemerintah tidak menghormati Anda. Departemen sosial tidak merasa Anda ini melakukan sesuatu untuk bangsa, Departemen agama tidak berterima kasih, malah mungkin malah mencurigai. Kan begitu. Nah terus apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia kalau Indonesia dititipin ke kita? Nek aku arep ngudoroso lah, saya selama ini 100% dianiaya, saya tidak diakui semua karya-karya saya. Baik di bidang politik, di bidang agama, di bidang sosial budaya, tidak ada yang mengakui loh. Aku ora golek pengakuan, lan aku ora masalah. Ning aku duwe lillahi ta'ala. Jadi ukuranku mung lillahi ta'ala ora titipan Indonesia. Nek panjang titipan Indonesia aku kepengin delok 2 tahun iki. Itu loh Mas. Ning aku jane ya wegah titip Indonesia. Wis uwuh kabeh ngene kok. Kono sing nising aku sing nimpali ya toh. Kono sing kepet aku sing ngusapi. Wah, wis mambu kabeh aku. Pas arep korupsi ra kondo-kondo bareng ketangkep moro ya. Ngono kuwi doan kok. Saya ndak tega aja bilang sama Anda yang mendaftar ke Mas Zaki sekarang ini. Seminggu terakhir ini. Kalau saya kasih tahu kan kepada Anda nanti nggak enak dimuat oleh ADTV. Tapi pokoknya kita lihat beberapa saat ke depan ini. Orang po ya ora apa-apa. Aneh nek ngene terus Sabrang mengatakan, ini Sabrang itu idola saya. Profesor saya. Gue meneng wae. Apik to, ngono lho bergaul bapak anak ngono kuwi ya aja. Ngono anak bapak ngono kuwi. Asline kudune ngono kuwi. Oke ya. Aku kowe mau ngomong apa to, Brang? Lali aku, Brang. Apa? Enggak. Tadi saya mau ngomong mengutip Sabrang itu loh. Setelah rating, dadi lali kabeh aku. Sali kabeh. Gini loh, Pak, gimana caranya mengubah Indonesia? UUD 45 dikembalikan seperti semula, itu melalui proses sidangnya siapa, DPR apa MPR? MPR sudah enggak. Jadi gimana? Jalan keluarnya bagaimana untuk merubah itu semua? Begitu banyak undang-undang yang dibikin untuk mencurangi rakyat kok. Bagaimana cara mengubahnya? Jalan keluar dari Tuhan mungkin adalah gunung meletus. 5 sekaligus sak pulau Jawa. Ayo piye gue? Ayo. Sabrang nanti akan melaporkan ada gunung terbesar di dunia yang Anda belum tahu. Sabrang kan tak suruh ke dunia jin, ke dunia malaikat.
iso cerita warnane piye. Kanjeng Nabi karo Nabi Musa dhuwur ndi. Wis ngerti dhek, Nabi Musa cilik ngono kae. Ning metekel. Rambutnya keriting gitu. Ngono. Nabi Adam gede banget. Itu sapi turute lah. Saya bilang sama Allah, ya Allah kalau jalan keluar untuk Indonesia ini adalah bencana alam, gempa besar, kehancuran fisik. Kan gempa tidak milih-milih, kan banjir nggak milih-milih. Apa ono banjir njur nganggo administrasi, oh iki wong apik. Enggak. Oh iki nyolongan, blas ngono ya ora iso banjir ya. Berdasarkan gravitasi ya air mengalir kemanapun saja yang lebih rendah dan lebih kosong kan begitu. Jadi kalau jalan keluarnya bencana alam terus apa gunanya kita bikin maiyah? Iki aku rada nggugat sithik ngono lho. Kalau kita bikin maiyah berarti kita cari ilmu. Kalau kita cari ilmu berarti ada nalar dong. Gitu loh. Nek ana wong ngelih dikai mangan kan itu kan nalarnya kan. Kalau sing ngurusi pertanian ya wong sing ngerti pertanian dan cinta petani kan kudune ngono. Nek ngurusi olahraga ya orang yang punya pengalaman olahraga dan bisa nyanyi Indonesia Raya. Kok ngono to ya. Lah iki kok angel-angel sekolah wis mlebu segala macam, begitu praktek bernegara semua ndak berlaku toh Pak. Semua ndak berlaku. Kamu bisa jadi pangap atau tidak tergantung kamu berposisi apa terhadap presiden kan begitu Pak. Kamu jadi menteri atau tidak tergantung ekspertasi dan keahlian dan cintamu kepada rakyat, tapi tergantung koalisimu di sekitar penentu jabatan politik atau tidak. Kan gitu teman-teman sekalian. Kalau ini saya nggak mengeluh, saya cuma mempersoalkan kalau kita dititipi Indonesia lah, apa yang akan Anda usahakan dan saya usahakan bersama-sama. Wong awake dhewe ya mengene iki. Maka kita harus ke atas. Kita harus bilang sama Allah. Nggak mungkin ya Allah, ilmu apa? Tolong dijebol itu, negara adikuasa satu itu. Kamu serap dari bawah. Kamu goncang dari bawah. 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Ngono loh. Kalau tidak, selak tuwek iki. Gitu loh. Selak tuwek. Untungnya badan saya masih 35 tahun. Badan tapi badannya. Gitu loh Pak. Ya Pak, sampean sama saya tua mana Pak? Tua saya Pak? 1 tahun. Ya sampean ndongakno duwe. Gak wani iki pendekar. Mbah saya itu silatnya, gurunya itu orang Banyumas. Loh ya apa, Kiai Busro Banjarnegara Pak. Itu mbah saya bergurunya ke sana, baru disebar di Tebuireng semua pesantren di Jawa Timur. Cuman asal usulnya dari Banyumas Banjarnegara dari Mojopahit itu loh Pak. Lah saya mewarisi langsung yang Mojopahit itu loh Pak masalahnya. Jadi ada alur-alur yang memang seperti itu. Ya podo-podo orang ngerti ini lah ya, orang masalah ngomong apa wae itu ya. Podo-podo pekok ya. Yang pertama tujuan saya ke sini adalah hubungan saya dengan anak saya perempuan. Ini ada kaitannya dengan Cak Nun dan anaknya Sabrang. Cak Nun itu lahirnya 27 Mei. Anak saya 27 Mei. Hanya Cak Nun ngonekke anake dhewe. Nek anakku ngonekke bapake prek, cerewet. Nah ini, jadi ini bukan soal jelek, karakter, complaining dan sebagainya. Ini memang 27 Mei gitu. Persis itu. Persis dengan bencana gempa bumi di Jogja 27 Mei. Jadi 27 Mei itu manusia bencana.
Ini penting untuk menerjemahkan makna bencana. 2009 Indonesia kecelakaan 50.000. Luka berat sekian ribu, mati 20.000. 2010 hampir sama, luka berat sekian, mati 22.000. Statistik buka. 2011 yang mati, yang kecelakaan hampir 70.000, yang mati sudah 30.000. Di jumlah 60.000 baru 3 tahun. Bayangkan tsunami 26.000 setiap malam. NHK studi tentang jaket pelampung, studi tentang nuclear power plant, studi tentang seni yang dihasilkan di masa depan dari peristiwa-peristiwa kemanusiaan. Hampir semua itu adalah aktor kehidupan. Hampir semua, bukan hanya tukul, bukan hanya bintang, semuanya. Kira-kira bintangnya itu ya kayak Mustafa, kayak Mas ini. Ini semua aktor-aktor, aktor kehidupan yang sejati. Saya paling tertarik ini, bahwa media tidak tertarik itu kan media Indonesia. Kalau lalu lintas tabrakan itu bukan soal Ahmad Dhani atau anaknya, karena Indonesia. Bayangkan anak umur 13 tahun. Ini jalan tolnya bikinnya, Anda pernah membandingkan jalan tol Indonesia dengan jalan tol di Eropa, di Jepang dan sebagainya. Jalan tolnya saya sudah salah. Ada penjaganya tidak tahu anak 13 tahun. Oh, anak kecil di negeri maju, orang hamil, perempuan paling boleh melanggar hukum itu orang tua, wanita hamil sama anak-anak. Anak kok ngapal ke undang-undang, ngapal ke Pancasila. Anak kok ngapal ke pilar-pilar, mumet toh. Anak wiramang pengajian. Jadi anak saya bahkan tidak kusuk-kusuk di agama, toko tak hijrah kayak aja sudah 9 tahun keluar dari Indonesia. Sudah 9 tahun. Saya tidak ajar psikologi perkembangan, saya tidak ajar Pancasila, pokoknya hijrah. Saya nggak akan ceritakan, itu anak kedua. Anak yang pertama ini, yang kasarnya bukan main, bapak itu naik prek, cerewet, persis Cak Nun. Tapi kurang ajarnya, hubungan cinta saya dengan anak saya itu tinggi. Tidak ada kaitannya dengan prek, cerewet, saya pidato 2 menit gitu loh. Nah, di dalam kehidupan saya ada 3 orang yang sangat penting, sangat berpengaruh. Itu adalah, saya harus ngomong pribadi ini tidak ada urusannya negara, menteri, arep bangkrut, negarane kacau, UUD, terserah wong aku ya ora ngapalke UUD. Ayo, soal dokter, kanker, istri saya setiap 2 bulan harus keluar di Indonesia karena kanker, Pak. Masuk rumah sakit 8 bulan. Sampai rambutnya habis. Sekarang keluar tuh ganti keriting, Pak. Silakan datang. Demi Allah, Pak. Jadi anak, tapi semangat setiap hari jalan-jalan. Iya, Pak, silakan. Karena keluarga kami juga keluarga kedokteran, kebetulan. Tapi kanker, limpahnya dipotong kayak peyek itu loh, Pak. Betul, sungguh-sungguh. Saya kira Bapak ini tahu atau belum tahu, nggak tahu. Kalau perkembangan di sini belum sampai limpa dipotong sampai kayak peyek itu. Itu istri. Tapi kebetulan jalan kaki sehat. Kebetulan, dan setiap 2 bulan harus keluar. Jadi soal kanker saya dekat. Kemudian lagi peristiwa hari ini, nanti saya pamit Cak Nun, peristiwa hari ini ada kaitannya dengan Indonesia. Orang yang sangat saya kasih sayangi, orang yang sangat lembut hatinya, namanya Yusuf Kusuma. Ini Mak Yahan Magelang pasti punya friend-nya masuk gitu loh. Kalau di Facebook ini ada Mak Yah Magelang, ada, saya yakin Mak Yah Magelang itu di malam ini masih ada lebih 20, karena lebaran kemarin minta maaf pada saya. Itu hasil didikan Cak Nun itu orang baik-baik, perkara gurunya jelek gitu. Ini, hari ini lucu saja, teman baik saya meninggal kecelakaan. Orang yang di jalan baik, di Panti Rapih, Yusuf Kusuma. Jadi nanti saya sudah ini pamit Cak Nun, karena besok pagi ada itu. Hari kemarin, tidak ada kaitannya, saya nggak sedih, hanya saya cerita yang paling hafal dalam minggu ini. 2 hari lalu, orang ngelamar kerjaan di tempat saya. Tapi dia umurnya 20 tahun,
Setahun lalu kawin sama perempuan sebagai suami kelima. Umurnya 38 yang sudah punya cucu gitu. Oh, kok lucu, biasanya kawin siri kan. Pak polisi itu yang jenderal itu istrinya berapa di 5 kota. Kalau ini gitu aja, nggak ada cerita yang lain lagi. 4 hari yang lalu saya terpaksa terima pegawai namanya Sawap. Sawap itu bapaknya masuk penjara di Ambarawa, dianggap sebagai teroris. Saya kan kurang mempelajari apa itu FPI, teroris, G30, SPK, saya nggak ngerti. Tapi yang penting Sawap itu langsung menarik hari pertama dan sampai sekarang rajin, biasa-biasa aja. Sekarang di rumah saya kalau mau ketemu pegawai baru saya 1, itu habis cerai, sudah punya pengalaman umur 20, suami kelima. Lumayan loh. Ini ceritanya apa nanti. Jadi saya dikasih kisah drama lebih daripada ular siluman di Trans TV, di Kompas, yang sangat sekali. Wedan. Jadi siluman di Indonesia itu senang televisi, itu yang paling penting. Oh, hari keempat lalu istri saya baru pulang, ya sehat tetepan, optimis gitu loh ya. Baik cerita sekarang apa saja minta obat, vitamin saya sekarang dikasih karena bebas gitu loh. Apalagi ya cerita. Oh iya, saya datang ke sini itu tadi ada hubungannya dengan 27 Cak Nun. Tapi saya bawa buku. Saya takut kalau suruh pidato karena saya nggak siap, tapi akhirnya kok ya bisa pidato juga gitu loh. Karena pengalaman. Terus saya siap-siap kalau nanti saya nervous, gemeter, nggak bisa ngomong tentang bencana Indonesia Raya, saya bawa buku gitu loh. Saya pengen nyanyi gitu loh. Nah gitu kan supaya saya menghibur Pak Bambang dari Lemhanas. Saya juga tahu, Bapak kenal Pak Raymond ya Pak? Oh, Letnan Jenderal apa itu. Ya stres kayak gitu jenderal. Duitnya, gedungnya banyak, tapi di depan saya kayak orang miskin. Ini dokter sebelah saya, dokter mengeluh. Piye? Dokter wis mengeluh kok. Padahal the sun always shine. The sea always deep. The moon always full. But the doctor always complaining. Piye iki? Wis kowe bunuh diri wae nek wis koyo ngene iki, wis mengeluh kabeh. Saya jadi ingat sebulan yang lalu saya pergi ke negeri Islam yang paling jaya. Perang wae bukan menuju hilir, tapi hulu. Menyerang kaisar terbesar Eropa, namanya Sultan Utsman. Sultan Utsman ini jenenge jebulannya seneng dansa. Arsitekturnya hebat, sampai hari ini ya. Tapi di Masjid Blue Mosque saya lihat sendiri. Saya kira Cak Mahiyah sudah tak kasih tontonan film-filmnya. Ada anjing-anjing besar segini. Enggak jegok, enggak apa-apa. Sampai detik ini ada. Dibuka Blue Mosque. Juga di Blue Mosque, di depan Blue Mosque, masjid paling terkenal di dunia itu ada kerajinan, gambari kaligrafi, gambari macam-macam, tapi juga gambari Maria. Jejer di muka. Kaisar saya kira dalam konteks peradaban, tapi salah satunya Sultan Utsman itu juga ahli bikin wine. Itu bedanya sama kalau Kristen Islam Indonesia kan ciu ya. Kalau di sana wine, saya lihat gambar-gambarnya betul. Itu. Betul gitu. Ternyata gitu. Perangnya hebat sama Romawi, dia menciptakan apa jaket yang diuntir-untir jadi lebih ringan daripada tentara Romawi kan. Jadi naik kuda itu enggak kemeringet kudanya. Kalau Romawi saking abote jadi kemeringet. Saya sudah hampir 7 kali nonton, selalu seneng Istanbul. Termasuk nonton waktu di Taksim Square, demo itu loh. Demo wes yang dibalangi polisi, yang kena polisi terus. Jadi saya teng di lantai 3 itu nonton demo. Waktunya ini ya beradab ya loh. Waktunya itu hanya mengarah ke polisi. Kalau di sini kan ngeri. Saya dikasih kopi nonton demo itu di Taksim Square. Waktunya ini kok ya peradaban tuh ya tetap nggak podo. Anarkisnya podo sama kita, ngelempari batu. Tapi waktu niki kok main kena polisi gitu. Jadi beradab itu ada sistem gitu. Itu loh, saya nonton gini, bulan apa ya, Juli ya, 1 bulan penuh ya. Sesudah itu dilanjutkan, saya diundang ke Muslim Brotherhood di Mesir, tapi saya agak takut kalau untuk Mesir gitu. Tapi saya kemarin tuh bulan lalu jalan
nonton wong Islam Polandia, terus ke Ceko, Praha, Islam sing bekas komunis ya. Bukan McDonald tapi McLenin gitu, tapi orang Islam, tapi sholat gitu loh. Ada lagi di Slovakia, di Bratislava ibu kotanya, yo Islam, tangannya ditatu salib. Jadi saya seneng keluyuran sing nggak kebayang tentang makna-makna dan simbol-simbol itu saya rusak. Ini sing tak ceritake demi Tuhan loh. Saya termasuk Islam ning tahajud tok ning rada delok rada lengkap loh. Nah, ini saya bawakan sebuah lagu karangan Sultan Usman berjudul sik tak wacane. Aku kudu nggo catetan ya. Asem. Ada Moonlight in Vermont, Frank Sinatra. Ada yang ini, yang Sultan Usman. Days of Wine and Roses ya. Nyanyi ya, tapi enggak bagus ini wong minggu golek seneng awake dhewe. Tolong Mas dicetalke sak-sake pokoke fotone nanti rada apik. Ini ben di-upload ini. Ri foto ri. Gitu loh. Cak Nun digetokke karo masane akeh. Diana. Ning yo cekelke ngene. Nah. Ini nek saya mantuk ini buka gini ya. Nah. Situ nyekelke ngene. Nggo ki tangan wae, ojo kesuwen. Apa Mas? Suaranya apa? Piano? Piano. Beda. Nah. Kakean gebur tekan koyo akeh bledoke. Aja. Ya. Kok anu iki rada suara. Oh pindah kene. Cedake kene. The day of wine and roses, love and run away, like a child at play, through the window land toward a closing door. Through the door, a door were nevermore that wasn't there before. The lawn, ini karya Sultan Usman. The night is closing. Just as passing breeze, feel my memory of the golden and introduce me to the days of wine and roses. Terima kasih. Saya pamit. Mbak, pamit aku sesuk layat ngurusi wong mati. Tenan ning tak rasani lho. Pulan ngarep luan. Ya toh. Sip, oke. Jadi ini mau mantu teman-teman sekalian. Ora tak omongke ora. Ora arep tak omongke nek gue arep mantu, coba tenang wae. Ben wae karepe di. Mas Tanto ini teman-teman sekalian seorang pembaharu musik. Dia dulu sarjana utama Akademi Musik Indonesia di Suryo Tiningrat.
ndelok potongannya meng kaya wak carik gitu. Tapi dia tidak mungkin dia berlaku konvensional karena dia seorang mujtahid ya, seorang pencari, seorang yang selalu gelisah, seorang yang melihat dunia dan kehidupan dengan cara yang sangat spesifik, unik, orisinal. Nah di Indonesia ini jadi manusia itu ada beberapa macam. Dia ini ada ning Indonesia yuk saya akeh wong sing wong we durung ngono ya. Ngerti ya? Wong we durung. Ngerti? Untuk jadi manusia aja belum gitu loh. Coba lihat aja perilaku-perilaku macam-macam, berita-berita coba lihat. Itu untuk menungso ora ngono kuwi. Ki durung menungso kayak gitu. Nah, ibarat lukisan katanya teman-teman perupa, ada lukisan baik, ada lukisan buruk dan yang ketiga lukisan yang buruk aja belum. Nah, Tanto itu pasca manusia. Jadi dia sudah melampaui manusia biasa gitu loh. Jadi wis pasca manusia dia. Ngerti nggak? Orang aja belum tuh ngerti nggak? Jadi banyak orang Islam, jangankan menjadi Muslim, dia menjadi manusia aja belum sanggup gitu loh. Sebab kalau manusia menggunakan hatinya, nuraninya, akal pikirannya, dia pasti akan muncul kasih sayang sosialnya, muncul kesantunannya kepada sesama manusia, gitu ya. Setelah dia lulus jadi manusia dengan akal dan nuraninya, nanti ditambahi, dimuliakan dan dimatangkan oleh nilai-nilai agama. Nah kalau manusia belum pernah jadi manusia belum pernah lulus jadi manusia, kemudian memakai agama, maka agama bisa menjadi alat dari kekejaman kebinatangannya. Agama bisa menjadi legalisasi atau stempel bagi perilakunya yang belum manusia. Ya manusia itu tandanya ya akal sehat, nalar ya. Jadi kalau Anda manusia kan tidak mungkin Anda menendang kepala orang kecuali olahraga gitu ya. Saling mengizinkan satu sama lain, tendang-tendangan. Tapi kan sekarang banyak orang menyakiti orang lain gitu ya. Dan itu berarti belum manusia gitu loh maksud saya teman-teman sekalian. Nah Tanto ini sudah lewat dari itu semua. Jadi dia nanti tidak masuk surga, tidak masuk neraka karena kategorinya sudah pasca manusia. Jadi dia punya tempat khusus bersama Nabi Khidir dan barang kue dan seterusnya. Oke teman-teman sekalian, lagunya tadi luar biasa, Tanto tadi, dan diakhiri dengan satu wes, apik tenan iki lagune. Apik tenan iki. Dan Tanto itu luar biasa teman-teman sekalian. Manusia yang merdeka, manusia yang tidak akan tersiksa oleh dunia. Dia bilang tidak tahu UUD 45, dia sangat tahu sebenarnya. Dia bilang tidak tahu kedokteran, dia sangat tahu gitu loh. Itulah bedanya orang yang tahu dan tidak tahu gitu kan. Orang yang tahu biasanya bilang tidak tahu dan orang yang tidak tahu biasanya bilang tahu kan gitu. Saya ini orang yang tidak tahu terpaksa pura-pura tahu terus-menerus karena kalau saya nggak datang Anda marah-marah juga gitu loh, rateko. Jadi saya ini orang yang selalu disiksa oleh kehidupan karena seharusnya saya ini inginnya itu puasa, ngerowot, orang ngomong, topo, silo, senenganku ngono kuwi. Neng dikongkon ngomong terus tiap hari. Gitu, demi ini dan demi itu di luar diri saya, sementara diri saya sendiri sebenarnya tidak ingin. Kadang-kadang jur metu sing ora-ora ngono kuwi, jadi saya minta maaf. Apalagi 2 bulan ini saya betul-betul koyo entung. Atine iki muga-muga iso dadi kupu ngono ya. Nek ora ya wis. Entung terus engko aku gitu ya. Tapi paling tidak saya tidak akan menjadi manusia zaman batu lah. Nah, bagaimana manusia zaman batu? Kita dengarkan bersama-sama. Musik siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic batu.
Puisi berjudul Zaman Batu. Hae ulo banyu dalan gedhe wote banyu. Hae ulo watu dalan watu wote watu. Hae ulo watu dalan watu wote watu. Tersebutlah pada zaman batu kata-kata berwujud batu. Kata-kata batu, pidato batu, puisi batu, perjanjian batu, komputer batu, ide batu, kitab batu, ilmu batu, tafsir batu, mata batu, hidung batu, telinga batu, rambut batu, mulut batu, tangan batu, kaki batu, kemaluan batu. Wah iki usak-usake iki. Bayangkan. Tidur batu, bantal batu, kasur batu, guling batu. Ya banyak. Ya, bantalnya batu. Udara batu, api batu, tanah batu. Perjalanan batu, warung batu, batu, sate batu, bakmi batu, sedaya prantal, gudeg batu, bubur batu, keracek batu, tahu batu, asap batu, minuman batu, teh batu, kopi batu, bajigur batu. Roti batu, susu batu. Lagi. Maksud tuh melek gitu. Coklat batu, keju batu, sidang batu, rapat batu, kabinet batu, menteri batu, partai batu, dewan perwakilan batu, kerajaan batu, republik batu, mobil batu, impor batu, ekspor batu, bank batu, hotel batu, koran batu, berita batu, televisi batu, kuis batu, musik batu, sinetron batu, iklan batu, syahwat batu, radio batu, sungai batu, laut batu, kapal batu. Rasa nggak layaran nih. Langit batu, warna-warna batu. Lukisan batu, perselingkuhan batu, benua batu, Amerika batu, Eropa batu, Australia batu, Afrika batu, Asia batu. Mesir batu, Suriah batu, Tunisia batu, Irak batu, Afghanistan batu, Libya batu, peluru batu, darah batu, demokrasi batu, uang batu, modal batu, pasar batu, undang-undang batu, mahkamah batu, hukum batu, agama batu, sepak bola batu. Wah asik ya. Bisa ketetet nih. Kepre bisa banyak kepre. Angka-angka batu. Gembira batu, sedih batu, takut batu, marah batu, rindu batu, benci batu, sunyi batu, rame batu, hutan batu, pelabuhan batu, sapi batu, ayam batu, tikus batu, cindil batu, katak batu, kuda batu, kedelai batu, beras batu, gandum batu, rasa diliwet. Gula batu, garam batu, cabai batu, cuka batu, jeruk batu, pisang batu,
kurma batu, pepaya batu, berat untuk. Serakah batu, sabar batu, dengkul batu, kembul batu. Batu, batu, ba, tu, ba. Batu, tuba, batu, tuba. Zaman batu, zaman tuba. Batu, batu, buta, buta. Zaman buta, zaman tabu, zaman batu, batu zaman. Ae ulo banyu dalan ketewate lunyu. Ae ulo watu ya kan ketewate watu. Tapi kita adalah keturunan Ibnu Hajar. Dengan air setetes demi setetes batu berlubang. Dengan setetes air membanjir batu retak. Dengan hentapan air dari angkasa doa batu remuk jadi debu. Kita adalah anak air yang kejernihannya mematahkan kegelapan. Kita adalah anak air yang kesegarannya menyuburkan harapan. Kita adalah anak air yang kelembutannya dipinjam oleh Tuhan untuk mengalahkan kekerasan. Zaman batu akan dialahkan oleh zaman air. Jam, 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 yang disipak oleh kaki Nabi Ismail dan keturunannya yang masih murni cintanya. Ae ulo banyu dalan ketewate lunyu. Ae ulo banyu dalan banyu wate banyu. Ae ulo banyu dalan banyu wate banyu. Ditulis pada awal zaman Banyu 2013. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita masih, kalau sampai jam 3 kita masih punya waktu sekitar, ya sekitar 30 menit. Sebenarnya Pak Bambang dan teman-teman sekalian, kita meladeni kecemasan dari tadi ya. Tapi kalau ngelihat Pak Mustafa tadi, kita menjadi optimis lagi. Jane orang ono negara, apa negara piye, iki tenan negara apa terkesan negara apa piye, jan-jane iki ora masalah-masalah banget-banget ketika kita berada di dalam kesadaran-kesadaran yang unik, kesadaran-kesadaran yang spesifik, sebagaimana peristiwa setiap kali Pak Mustafa baca puisi. Jadi aku ndelok Pak Mustafa baca puisi iki nganggo rumus apa ya ning donya iki ya. Kok ana wong kaya ngono kae. Puisine ngono kae. Ana ngomong puisi dikomentari dhewe. Terus ning mburi iki lho nikmat, ngene-ngene iki lho nikmat iki peristiwa apa to? Iki kaya ning swarga tenan kuwi. Jadi sebenarnya Pak, memang kalau kita andaikan bahwa terbangunnya kehidupan, jaya dan tidak hancurnya kehidupan itu berdasarkan faham-faham yang kita pelajari dari berbagai macam ilmu, mungkin kita kecemas, tapi kita tahu akhirnya bahwa hidup lebih luas dari itu. Masih banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Dan sebenarnya kita nggak pernah cemas tuh selama ini. Nggak pernah cemas. Pokoknya melihat Pak Mustafa kita jadi optimis. Gitu loh. Wong dia iki ngebit weraisoi bahagia. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya kita akan, kalau lihat rakyatnya Pak, kita nggak putus asa Pak. Ini peristiwa apa coba ini? Ini kan peristiwa di luar negara, di luar kehancuran, di luar segala macam. Ini peristiwa yang menurut saya tanda dari Allah bahwa kita tetap memiliki harapan-harapan yang luar biasa di masa depan. Gitu loh, amin ya rabbal alamin. Sekarang satu sholawat dulu dari Pak Yai Muzamil. Ya Pak Yai, satu sholawat Pak Yai, seperti yang di Parangtritis biasanya. Ya, satu sholawat, syukur bisa bersama teman-teman, apa terbang saja, apa pakai musik, kita manut, kita serahkan sepenuhnya, dan insya Allah Nyai Roro Kidul juga akan ikut kur dari jauh.
Ashabul Kurin ya. Kalau perempuan Ashabul Kurot gitu. Fadal Ustaz, mada Ustaz? Tapi mohon maaf suara saya kurang enak. Oh, Saya memang ini ada yang saya ciptakan lagu di Parang Tritis, lagu wajib ini. oh gitu Pak ya. Iya, Oke, iya. oke. Iya. Meskipun suaranya biasanya bukan saya yang Oh gitu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Bedrotin ya kan sudah hafal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Ya Bedrotim min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Ayo. Ya Bedrotim min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Ada yang pas untuk aku cinta, ada yang pas maka aku jatuh cinta. Ayo. Ada yang pas untuk aku cinta. Ayo. Ada yang pas maka aku jatuh cinta. Yang pertama karena kau pantas dicinta. Yang kedua karena aku memang cinta. Ayo. Allah 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 Ya Badaratim Mada yu'abbiru an ola kama qali. Ayo. Ya Badaratim min haza kulla kamali Mada yu'abbiru an ola kama qali. Aku sibuk dengan zikir cinta. Ayo. Aku sibuk dengan zikir cinta kepada Allah yang tak bisa aku lupa. Yang kedua Nabi Muhammad aku cinta. Yang ketiga umat Islam semuanya. Ayo. Ya Badaratin min haza kulla kamali Badaratin min haza kulla kamali Mada yu'abbiru an ulaka maqali. Aku tak bisa hidup tanpa cinta. Aku tak bisa. Ayo semua. Bisa hidup tanpa cinta. Ayo. Aku tak bisa mati tanpa cinta. Ayo. Hidup indah tambah indah dengan cinta. Hidup susah tambah susah tanpa cinta. Ayo. Ya Badaratim min haza kulla kamali Mada yu'abbiru an ola kama qali. Ya Badaratim
Maaf, tidak bisa dilanjutkan. Jadi saya pilih ya Badrotin, karena artinya ya Badrotin itu wahai bulan purnama yang sempurna. Nah, itu ya. Haza kullama kamali, yang mencakup semua kesempurnaan. Madza yu'abbir, apa yang bisa saya ungkapkan? An ulaka maqali, dari kata-kata. Aku tidak bisa mengungkapkan kata-kata untuk mengungkapkan keindahanmu. Itu Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi itu tadi sebuah jazz ya. Jazz itu satu upaya untuk tidak statis di dalam irama-irama yang konvensional, sehingga dia perlu pembaruan-pembaruan di setiap langkah. Jadi seharusnya sudah masuk, jangan masuk dulu. Seharusnya jangan masuk, malah sudah masuk dulu. Itu namanya jazz ya. Ini hitung-hitung supaya Anda siap nanti dengan jazz 7 langit itu ya. Jadi, dan memang hanya orang Madura yang manusia jazz ya. Tabrak pokoknya. Tapi Pak Bambang menjenengan baru pertama kali ke sini. Anda lihat ya, semua hal menjadi baik di sini. Semua hal menjadi menggembirakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau orang datang dengan ikhlas, orang mencari Allah sungguh-sungguh, maka apapun yang dijumpai di jalan menuju Allah itu, di dalam kejamaahan yang ikhlas itu, wes toh mesti jadi indah akhirnya gitu loh. Justru mana ada orang nonton nyanyi sambil ketawa sambil nyanyi. Jadi kini lagi harap mangap, lu mesti disii. Kini lagi ambukan, wis kedisian. Kini wah, jadi itu jazz luar biasa. Pantas orang Madura itu kemanapun itu lebih maju 2 langkah dari orang-orang lain. Kalau Anda ke Arab Saudi ada 2 kedutaan besar, 1 KBRI, 2 KBRM. Kedutaan Besar Republik Indonesia dan satunya Kedutaan Besar Republik Madura. Dan di sana punya KTP sendiri, gitu, bikin sendiri, punya sekolahan sendiri. Di Mekah tidak boleh ada sekolahan non Arab, tapi orang Madura bisa bikin sekolahan di Mekah. Coba, orang Madura itu orangnya punya kemampuan menjual tape recorder kepada orang tuli. Coba. Kalau di sisi yang agak gelap bisa menjual majalah Playboy kepada orang buta, coba piye kuwi carane kuwi coba. Bisa meyakinkan orang buta itu untuk membeli majalah Playboy. Tentu hanya orang Madura yang bisa. Gak ngerti handphone ditawak-tawak. Pak ini berapa? Oh 100 Pak. Regane 2 juta ya, nawani 100. Oleh ngenyang lho, ngomen pokoke wong Madura iku dagang opo masih gak ro masalah pokoke sikat ngono pokoke Madura. Jadi beliau ini 2 tahun kos di Jalan Parang di dekat sebelum jembatan Parangtritis, tapi setelah 2 tahun beliau punya tanah hampir 1,5 hektar gitu. Dan sekarang bikin pesantren di sana, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia anak turun Adam. Pasti oleh orang Madura. Loh duduk turunan Adam, loh Adam pur. Adam campur jin, campur macam-macam lah pokoknya. Tobra itu. Makanya kan di Indonesia kan di lagunya Rhoma Irama kan tidak termasuk toh Madura. Ada Sunda, ada Jawa. Rhoma Irama tidak punya konsep bahwa Madura itu bagian dari Indonesia. Dan itu dibenarkan oleh orang Madura. Madura juga kan gitu. Mereka tidak pernah taat kepada Republik Indonesia. Jadi kalau nyanyi misalnya lagu wajib, coba apa? Kamu tahu nggak lagu nasional Indonesia? Oh tahu Pak. Apa? Grud Pak. Apa Grud itu? Loh, Gruda Pancasila. Grud. Ambil suara, Grud. Grud.
Tapi yang kasihan orang Kristen di Madura, gak cocok kamu Madura orang Kristen, gak cocok. Iki aku bapak ngomong ono Kiai Madura tak ngomongno dede. Jualan burung beo ke gereja. Ini gak wong Madura gak iso. Pas jemaatnya kumpul, dia burungnya di depan gereja digini-giniin. Haleluya. Haleluya. Burungnya yang ngomong haleluya. Wah, pastornya lari keluar. Loh, bisa ngomong? Oh, bisa, Pak. Coba. Haleluya. Itu toh? Enggak, Pak. Gusti Yesus. Bunda Maria. Wah, berapa harganya? 5 juta, Pak. 5 juta beli. Langsung dibawa masuk. Dipraktekkan di depan jamaahnya. Cok nesu loh ye, cok nesu. Madura loh ye. Pastornya kurang teliti, tadi kan 3 toh. Tek, haleluya. Tek, tek. Gusti Yesus, tek, tek, tek. Bunda Maria, saking nafsunya ditambah tek, 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 tek. Jimokne sampean. Aduh. Loh kok bunyinya meso? Loh kan cuma 3 saya kasih tadi. Sampean 4 sendiri ya, memang kalau ya 4 begitu bunyinya. Madura gak iso kalah. Aduh jangkrik, Pak, ini tidak bisa kalah, Pak. Ini Rambo, Pak. Udah Rambo ini, Pak. Ini Rambo ini. Berapa 2 juta beli. Set akhirnya didu. Kalah. Lu kok kalah Rambo? Lu itu gurunya Rambo itu, Pak. Yes. Oh alah entek waktu ini gak situ ngurusin negara nek ngene carane. Jadi ada jenis orang yang justru menantang untuk dikasih ujian. Ada orang yang kena ujian sedikit sudah langsung terkapar. Nah, kita itu mau mencoba untuk mendidik diri menjadi orang yang justru ketika kena hantaman ujian justru semakin tangguh, semakin besar. Ada binatang dalam kehidupan ini yang ketika dipukul makin besar, yaitu landak. Jadi landak itu kalau kena pukulan itu justru menjadi semakin besar dan melawan setiap pukulan. Nah, para nabi adalah landak-landak suci kehidupan. Kita mencoba untuk mengambil hikmah dari berbagai macam adanya kebusukan ini justru untuk memastikan bahwa kita tidak termasuk yang busuk. Untung ada yang busuk selain kita, itu untung. Kalau kita menganggap tidak busuk, kalau termasuk busuk juga. Sebab kalau tidak seperti itu, kita mengambil pelajaran hanya dari satu sisi, kebaikan. Padahal yang namanya pelajaran itu juga ada 2 sisi, keburukan. Maka perlu difirmankan oleh Allah Ta'ala, iltaqitil hikmata min afwahil ghafilin. Coba temukanlah hikmah justru dari mulut para pembual. Jadi kalau kita dapat hikmah dari kiai, wajar orang kiai kok. Kita dapat hikmah dari ustadz, wajar. Tapi dari hikmah dari orang yang ngomong jorok misalnya, wah itu baru, itu kepandaian kita untuk mendapatkan hikmah itu. Itu diperlukan adanya teknis dan kepandaian tersendiri untuk bisa mendapatkan hikmah dari para pembual itu loh. Ya berita bualan, koran batu, televisi batu, susu batu, dan lain semacamnya. Nah dari batu itu kita ternyata bisa menemukan kekuatan yang bisa menembus segala-galanya. Nah saya kira itu yang pelajaran saya ambil dari zaman batunya Kang Mustafa W. Hasim, yang orangnya betul-betul bukan batu sebenarnya. Oke teman-teman sekalian, kita menjelang puncak acara. Saya kira yang perlu saya kemukakan adalah setiap orang, terutama teman-teman Maya, kalau Anda sudah capek-capek benar-benar mencari sesuatu, yang paling harus kita siapkan di puncak pertaruhan hidup kita sebagai manusia, sebagai seseorang atau sebagai warga negara, sebagai bangsa adalah siap menerima kematian-kematian, karena hanya dengan kematian-kematian itu Anda akan mendapatkan kelahiran-kelahiran. Anda harus berani tidak makan untuk berhari raya, kan begitu kan? Anda harus berani puasa untuk mendapatkan hari raya. Jadi hidup itu Anda harus tahu kapan harus menghancurkan sesuatu di dalam diri Anda.
dalam bahasa Arab ada kata tahlukah dalam Al-Quran. Tahlukah itu artinya kebinasaan. Jadi manusia harus mengerti kapan dia harus membinasakan sesuatu yang ada di dalam dirinya, sesuatu yang harus dia binasakan. Yang gampangnya ya misalnya angkara murka, amarah, lawamah gitu-gitu ya. Atau egoisme, ide-ide untuk tidak nasionalis, perilaku-perilaku yang merugikan orang lain dan seterusnya. Ini sangat sensitif untuk 2 bulan ke depan ini. Kita sebut tahlukah, kalau bahasa Jawanya ruatan. Ruatan itu kalau dimaknai di kedalamannya itu sama dengan tahlukah atau bu'dan, artinya penghancuran. Kalau pemanaan gampangnya gini, Anda harus rela kehilangan beras untuk mendapatkan nasi, ngerti ya? Kalau Anda mempertahankan beras, Anda tidak akan pernah makan nasi. Maka berasnya harus direlakan agar menjadi nasi. Nah, kebanyakan orang tidak mau merubah dirinya, sehingga tidak mendapatkan buah-buah berikutnya, kan begitu. Nah, teman-teman sekalian, tanggal 28 yang saya maksud tadi di Kadipiro itu malam minggu ya, Bang, malam minggu legi ya. Itu sebenarnya adalah momentum yang kita ambil agar supaya kita menghimpun segala sesuatu yang perlu kita hancurkan agar kita mendapatkan kelahiran yang baru. Jadi tidak ada urusan sama klenik dan seterusnya. Karena pelakunya nanti juga mempersoalkan klenik itu juga tidak jelas asal-usul epistemologisnya. Sehingga juga ngaran-ngarani klenik iki ya ora ono dasare ya ora ono. Kalau yang lebih jelas malah gugon Tuhan. Kalau gugon Tuhan itu nggugu sing dudu Gusti Allah kan gitu. Artinya yang bukan Tuhan dituhan-tuhankan, itu namanya syirik gitu. Tapi kalau klenik itu kan asumsi-asumsi dan itu bisa suudzon. Karena klenik itu sendiri dasar katanya sampai hari ini tidak pernah didiskusikan dan tidak pernah dicari benar-benar. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin kita semua, karena Anda ini sudah benar-benar dihimpun oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang akan mencari sesuatu, dan oleh karena itu Anda dititipi sesuatu di masa depan. Anda harus siap mengalami kematian-kematian, bukan tidak berarti harus mati ya. Mengalami kematian itu kudu ono sing pancen kudu kok buak, kudu kok pateni ben kue entuk urip sing anyar. Kalau kata para filosof, kita siap mati setiap detik, kemudian lahir setiap detik, kan begitu. Nah, itu yang disebut ruwatan. Nek cara gampangane ruwatan ki yo ojo njur itu bukan urusan kebatinan, bukan urusan kejawen. Itu ngene lho, nek ruwatan ki nek kowe arep pengajian yo nganggo sound system lah. Mosok ora nganggo sound system. Nek kowe arep nang kantor yang nganggo sepatu lah, nganggo dasi kan gitu kan. Itu yang namanya ruwatan sebenarnya, bahwa Anda harus melakukan sesuatu pada momentum tertentu setepat-tepatnya. Saya berharap, kalaupun Tuhan nanti akan mengambil solusi yang mengerikan, maka Anda jangan lari dari tempat yang Anda sekarang sudah ada di situ. Maksud saya, Anda sudah memilih satu titik koordinat nilai tertentu, di mana Anda akan menyimpan kehidupan di masa yang akan datang. Anda akan menjadi orang yang lahir, dengan syarat Anda harus mati dalam beberapa hal. Artinya dari seluruh bencana yang mungkin akan terjadi, Anda berada di tempat yang tidak terkena bencana itu. Saya tidak akan sebut secara teknis ya. Tapi mudah-mudahan dengan Anda tergiring seperti ini, tidak lain yang terjadi adalah Anda memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan kita mohon saling mendoakan kita berumur panjang, karena Indonesia bukan hanya belum selesai perjuangannya, justru baru akan kita mulai perjuangan Indonesia ini. Insya Allah tidak semudah itu kita hancur, karena di balik kebodohan kita punya itikat yang baik. Dan kalau rakyat ikut rusak, sebenarnya dia adalah pihak yang dirusak, bukan orang yang ingin merusak dirinya. Dia hanya korban dari kerusakan-kerusakan yang ditimpakan oleh sistem dan pemimpin-pemimpin yang tidak peduli kepada
perusakan-perusakan yang dilahirkannya. Brang, ada tambahan dikit Brang soal itu tadi? Orang no tenan? Oh, ya ora apa. Tapi pokoknya engko nek ana apa-apa kowe sing bagian lahir ngono ya. Sing bagian lahir, kowe sing bagian diamanati. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang mau dikemukakan sebelum saya akhiri. Pak Slamet, ini Sabana terbit lagi. Saya mohon Pak Slamet bisa mengungkapkannya dengan beberapa program ke depannya. Lali aku mangura kondomo. Monggo Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta Cak Nun ke sini, ke atas ini untuk jualan sebenarnya. Jadi jualan Sabana yang 17 Juni dulu diluncurkan di sini. Ini yang nomor 2. Jadi ternyata ini pembelinya adalah teman-teman jamaah syafaat. Jadi saya berharap juga kata Cak Nun kalau apa syafaater, kalau cuma syafaat namanya syafaater. Kalau nggak beli ya kebangetan gitu. Nah ini juga menjadi tempat ajang. Jadi kami mencoba untuk membuka. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa melukis, bisa menulis, kirimlah ke Sabana. Karena Sabana bukan untuk orang-orang yang eksklusif aja. Tapi kalau Anda bisa menulis puisi atau cerpen atau apa aja tulis, silakan kirim ke Sabana. Jadi karena sastra tidak hanya berkutat pada puisi sastra, ini acara Mocofat Syafaat itu juga salah satu bentuk sastra. Jadi kalau Anda nanti punya apa yang mau diekspresikan dalam bentuk lukisan misalnya ataupun dalam bentuk musik, ini juga ada mulai ada apa uraian musik. Jadi nanti puisi batu juga ada di sini. Jadi saya kira begitulah harapan saya, karena ternyata pembeli setia dari majalah Sabana ini dulu saya pikir hanya teman-teman sastrawan saja, tapi ternyata jamaah syafaat, kemudian kenduri cinta, kemudian yang ini selalu menjadi bagian dari teman-teman bacaan teman-teman semuanya. Saya berharap juga Sabana ini kemudian 70 hari, karena ini terbitnya Dwi 8, jadi 35 hari kali 2, jadi bukan Dwi bulanan tapi Dwi 8, jadi 70 hari. 70 hari ke depan terbit lagi. Sudah ada mungkin tulisan dari teman-teman atau bentuk apapun lah yang bisa dikirimkan ke Sabana. Saya kira itu Cak Nun, dan mudah-mudahan bisa doa dari teman-teman semuanya, majalah ini akan terus ada bersama dengan Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, majalah Sabana ini majalah sastra dalam perspektif kebudayaan dan nilai-nilai spiritual yang lebih luas. Jadi sastra teks hanya salah satu ekspresinya, tapi sudah ditekati oleh teman-teman redaksi bahwa majalah ini akan memiliki muatan-muatan khusus, terutama dari wacana-wacana primer dari zaman dahulu yang mungkin agak tidak bisa ditemukan di majalah-majalah yang lain. Pelan-pelan itu semua dieksplorasi. Tidak cukup waktu untuk menjelaskan secara panjang lebar, tapi kita ini sedang akan menemukan diri kita sendiri dalam arti yang bermacam-macam. Ini kalau tak jelasin kita ngomong tentang salahnya strategi kebudayaan kita selama kita bernegara. Tapi mungkin bulan depan mudah-mudahan bisa kita eksplorasi. Tapi intinya adalah Sabana mengungkap berbagai hal yang dilupakan oleh mainstream bangsa Indonesia. Jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan majalah sastra yang lain-lain yang ada, karena mereka hanya berkutat pada teks sastra. Sementara ini sebenarnya akan mencoba mengakomodasikan segala kemungkinan wacana-wacana yang selama ini kita tidak percaya dan selama ini kita buang karena kita seperti Sabrang bilang ingin menjadi orang asing tadi itu.
Sehingga kita mengasing-asingkan diri, sehingga kalau di televisi orang Jawa mengejek-ejek dirinya sendiri. Karena dia tidak percaya kepada kejawaannya, wis medok di medok-medokno. Jadi ngomongnya, saudara-saudara bagaimana? Padahal orang Jawa tidak gitu-gitu amat sebenarnya. Oke teman sekalian, waktu sudah menunjukkan jam 3 kurang. Kita coba akhiri. Saya minta maaf untuk semua kekurangan-kekurangan dari saya dan dari siapapun di panggung ini. Terutama juga saya mohon maaf banyak hal yang ingin saya mohon kepada para pendengar dari ADTV. Tapi suatu hari pelan-pelan kita akan mengungkapkan berbagai hal yang mudah-mudahan melegakan hati Anda semua. Untuk sementara hanya itu yang malam hari ini bisa kita kemukakan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang di sini, Pak Bambang, Yai Muzamil, teman-teman Nahdlatul Muhammadin, teman-teman Sabana, dulur-dulur dari Jukuran Syafaat, Mas Edot, Sabrang dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon selama bunyi musik ini terdengar oleh telinga Anda, jangan berhenti di situ, masukkan ke dalam hati Anda dan jadikanlah ia kendaraan menuju Allah untuk memohonkan segala hajat-hajat Anda. Saya mendoakan agar Anda semua dimudahkan hidupnya oleh Allah, dilancarkan ekonominya, dirukunkan keluarganya, dijaga kesehatan Anda semua, dan dibikin menangi zaman emas sesudah Kali Yuga ini nanti akan berakhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Bambang. Sampean berada dalam gelombang yang sama dari yang segala macam selama ini kita perjuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Musnahkanlah semua yang memusnahkan cintamu di muka bumi. Ya Allah, binasakanlah mereka yang hidupnya membinasakan cintamu di muka bumi. Sirnakanlah ya Allah, sirnakanlah ya Allah, bunuhlah ya Allah, musnahkanlah ya Allah
segala sesuatu dan siapapun saja yang menciptakan kemusnahan-kemusnahan, kerusakan-kerusakan, kebusukan-kebusukan, kehancuran-kehancuran. Ya boleh, ya bari, ya sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah mereka semua milik-Mu ya Allah. Taruhlah mereka di dalam genggaman-Mu ya Allah, dan mereka tidak bergerak ke searah manapun kecuali atas kehendak-Mu ya Allah. Letakkanlah mereka di dalam kalbu-Mu ya Allah, sehingga setiap yang mereka lakukan adalah cinta-Mu kepada alam semesta yang Engkau ciptakan ya Allah. Jadikanlah mereka bagian dari otot-otot rohani-Mu ya Allah,
sehingga tidak ada satupun, tidak ada apapun, tidak ada makhluk yang bisa menghancurkan mereka, tidak ada yang bisa melawan mereka, tidak ada yang bisa mengganggu mereka ya Allah, karena sesungguhnya mereka semua adalah tajallimu sendiri ya Allah, penjelmaanmu sendiri ya Allah. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri ya Allah ya Allah ya Allah. Setiap kaki mereka melangkah itu adalah langkahmu, setiap tangan mereka bergerak itu adalah gerakmu, setiap mulut mereka mengucapkan sesuatu itu adalah ayat-ayatmu, setiap kali mereka berpikir sesuatu itu adalah gagasanmu, dan setiap kali mereka menanam sesuatu itu adalah tanaman cintamu, dan setiap kali mereka menghamparkan kemakmuran, kesejahteraan, keselamatan dan cinta ke seluruh permukaan bumi, ke planet-planet, ke seluruh tata surya, ke semua galaksi dan ke semua sisi-sisi ruang yang tak terbatas ini ya Allah. Tidak ada lain kecuali Engkau sendirilah yang sesungguhnya bergerak dan menaburkan seluruh cintamu itu ya Allah. Maka seluruh masalah ini menjadi kecil ya Allah, seluruh masalah ini menjadi kecil ya Allah, karena berlipat-lipat kekuatanmu untuk bisa mengatasi itu semua ya Allah, karena berlipat-lipat cintamu, berlipat-lipat kasih sayangmu, dan berlipat-lipat ampunanmu ya Allah, sehingga tidak ada apapun yang besar di hadapanmu. Semuanya kerdil, semuanya debu ya Allah, semuanya tidak berarti di hadapanmu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah kami bagian dari sabdamu, jadikanlah kami bagian dari firmanmu, jadikanlah kami bagian dari iradatmu, kudratmu, kudratmu ya Allah. Dan jadikanlah setiap kemauan kami adalah kemauanmu sendiri ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ya Allah ayyaqula lahu kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Tidak ada apapun yang tidak berada di dalam jangkauan kuasamu ya Allah, dan tidak ada apapun yang bisa makar kepadamu, dan tidak ada siapapun yang bisa lari dari wilayahmu, sehingga semuanya akan kembali menyatu padamu ya Allah. Jadikanlah kami adalah hamba-hamba yang menyatu kepadamu di dalam cinta, kebenaran, kebaikan dan keindahan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, sambil pulang pelan-pelan pulang ke rumah masing-masing, ketemu dengan keluarga dengan kecerahan baru, energi baru, cinta yang baru, dan janji Allah terkabul pada keluarga Anda masing-masing dan seluruh bangsa Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Urut Mas, dari sana, dari sana. Sabar, dari sana, dari sana. Ni'mal